Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti Pratiwi, mahasiswi Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Angkatan 2019. Mata kuliah Kebijakan dan Perlindungan Anak dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Akil Musi, MPD. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu eksistensi anak dalam pandangan agama Islam. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, konsep dasar anak; kedua, pandangan Islam mengenai anak; ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai anak; dan keempat, pendidikan anak dalam Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar anak. Dalam agama Islam, anak dipandang bahwa setiap anak lahir dengan dibekali potensi atau bakat untuk membesar agar menjadi manusia yang sehat, cerdas, baik akhlak, beriman, dan beramal. Yang kedua, saya akan membahas tentang pandangan Islam mengenai anak. Islam pun memberikan perhatian yang sangat istimewa terhadap anak. Beragam konsepsi tentang anak yang termaktub dalam Al-Quran, sehingga proses pendidikan anak secara bertahap sejak dalam kandungan hingga menempuh pendidikan formal melalui institusi pendidikan tak lepas dari kepedulian Islam terhadap keberadaan anak. Ayuhan 2018 mengatakan bahwa anak telah menjadi perhatian ajaran Islam sejak ia belum dilahirkan, bahkan sejak ia belum terbentuk. Ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip agama Islam tentang perkawinan, dan pentingnya memelihara keturunan adalah salah satu dari 5 prinsip atau al-qawaid al-khamsah yang dirumuskan oleh ilmu usul fikih tentang tujuan syariat dan hukum-hukum Islam, yaitu pertama, terpeliharanya jiwa; kedua, terpeliharanya agama; ketiga, terpeliharanya keturunan; keempat, terpeliharanya akal; dan kelima, terpeliharanya harta. Di dalam Al-Quran telah diterangkan 4 macam tipe kedudukan anak dalam hubungannya dengan orang tuanya. Yang pertama yaitu anak sebagai fitnatun atau ujian. Dalam Al-Quran surah An-Anfal yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Sebagai fitnatun, fitnah atau cobaan. Fitnah yang dapat terjadi pada orang tuanya adalah manakala anak-anaknya terlibat dalam perbuatan yang durhaka, seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, penipuan, dan perbuatan lainnya yang intinya membuat susah dan resah kedua orang tuanya. Yang kedua, anak sebagai sinatun hayat atau perhiasan dunia. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sebagai zinatun atau hiasan untuk kedua orang tuanya, perhiasan yang dimaksud adalah bahwa orang tua sangat senang dan bangga dengan berbagai prestasi yang diperoleh oleh anak-anaknya, sehingga ia pun akan terbawa baik namanya di depan masyarakat. Selanjutnya yaitu anak sebagai qurratu ayun atau penyejuk hati. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai qurratu ayun atau penyejuk hati kedua orang tuanya, ini kedudukan anak yang terbaik, yakni manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukkan mata kedua orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila ditunjukkan untuk beribadah seperti sholat, mereka segera melaksanakannya dengan sukacita. Selanjutnya, anak sebagai udun atau musuh. Dalam Quran surah At-Takabun
yaitu yang artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenyataan kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang berseteru dengan orang tuanya. Misalnya orang tua yang diperkarakan oleh anaknya akibat perebutan harta warisan. Anak yang menuntut hal berlebihan di luar kesanggupan orang tuanya, bahkan sampai membunuh. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai anak. Yang pertama, memperhatikan anak sebelum ia lahir, yaitu perhatian kepada anak dimulai pada masa sebelum kelahirannya dengan memilih istri yang salehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat dan pelajaran kepada orang yang hendak berkeluarga. Dalam sabdanya, Rasulullah mengatakan bahwa dapatkan wanita yang beragama, jika tidak niscaya engkau merugi. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Begitu pula bagi wanita, hendaklah memilih suami yang sesuai dari orang-orang yang datang melamarnya. Hendaknya mendahulukan laki-laki yang beragama dan berakhlak. Yang kedua adalah memperhatikan anak ketika dalam kandungan. Setiap muslim akan merasa kagum dengan kebesaran Islam. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan kebajikan. Sebagaimana Islam memberikan perhatian kepada anak sebelum kejadiannya, Islam pun memberikan perhatian besar kepada anak ketika masih menjadi janin dalam kandungan ibunya. Islam mensyariatkan kepada ibu hamil agar tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, memperhatikan anak setelah lahir. Setelah kelahiran, dianjurkan bagi orang tua atau wali dan orang di sekitarnya melakukan hal-hal berikut, yaitu menyampaikan kabar gembira dengan ucapan selamat atas kelahiran, menyerukan azan di telinga bayi, teknik mengolesi langit-langit mulut, memberi nama, akikah, dan mencukur rambut bayi, serta bersedekah perak seberat timbangannya. Yang keempat, memperhatikan anak pada usia 6 tahun pertama. Periode pertama dalam kehidupan anak, yaitu usia 6 tahun pertamanya, merupakan periode yang amat kritis dan paling penting. Periode ini mempunyai pengaruh yang sangat mendalam dalam pembentukan kepribadiannya. Apapun yang terekam dalam benak anak, periode ini nanti akan tampak pengaruh-pengaruhnya dengan nyata pada kepribadiannya ketika menjadi dewasa nanti. Yang kelima, memperhatikan anak setelah usia 6 tahun pertama. Periode ini menjadi lebih siap untuk belajar secara teratur. Anak mau menerima pengarahan lebih banyak dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman sepermainannya. Dapat dikatakan pada periode ini anak lebih mengerti dan lebih semangat untuk belajar dan memperoleh keterampilan-keterampilan. Terakhir, yang keenam, memperhatikan anak pada masa remaja. Pada masa ini, pertumbuhan jasmani anak lebih cepat, wawasan akalnya bertambah luas, emosinya menjadi kuat dan semakin keras, serta naluri seksualnya pun menjadi mulai bangkit. Masa ini merupakan pendahuluan masa balik. Karena itu, para pendidik perlu memberikan perhatian terhadap masalah-masalah yang dihadapi anak. Pembahasan terakhir yaitu bagian D, pendidikan anak dalam Islam. Fatih 2019 mengatakan bahwa setiap konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga akan berpengaruh terhadap pendidikan dan psikologi anak ke depannya. Secara sederhana, dapat diuraikan bahwa pada masa Rasul di Madinah, kurikulum pendidikannya terdiri atas 1. Membaca Al-Quran, 2. Keimanan atau rukun iman, 3. Ibadah atau rukun Islam, 4. Akhlak, 5. Dasar ekonomi, 6. Dasar politik, 7. Olahraga dan kesehatan atau pendidikan jasmani, dan terakhir membaca dan menulis. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai eksistensi anak dalam pandangan agama Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.